Baik, saya mau apresiasi dulu kepada kawan-kawan buruh. Kebetulan salah satu presiden buruh ya, perempuan ya, Mbak Sunardi hadir di tengah kita. Mungkin bisa ikut share gitu loh. Karena Mbak Narti ini tahun 98 ya, bersama-sama kawan buruh termasuk Marsinah ya, yang menjadi korban ya, Mukhtar Papahan ya. Jauh sebelum reformasi, Mbak Narti ini sudah merintis ya pergerakan buruh, bagaimana bisa berdaulat di negeri Indonesia ini. Dan Mbak Narti sampai hari ini masih konsisten dengan perjuangan yang dulu dilakukannya ya, dengan istilah buruh melawan. Jadi buruh kita juga ini, organisasi buruh kita juga ini udah masuk angin ya, kempes gitu loh. Jadi ada beberapa presiden buruh ya, itu terima Cipta Kerja Omnibus Law ya, dengan apa istilah itu, jipper ya, apa istilah sekarang itu, terima kiri kanan gitu loh, bisa terima masuk istana ya kan. Akhirnya pergerakan buruh melawan Omnibus Law ini terpecah. Ada yang tetap menolak, cabut, tapi ada yang menerima. Nah sekarang setelah dibuat dialektikanya, kita terus turun. Tadinya yang mulai diam, sekarang mulai pada ikut turun, karena sudah melihat bahwa mereka juga dibohongi ya kan, oleh para pengurus ya kan, para elit buruhnya sendiri. Nah mungkin Pak Narti bisa memberikan kita ya kan beberapa hal yang perlu kita tahu ya kan, kawan-kawan tahu ya, karena Mbak Narti ini benar-benar aktivis ya, benar-benar aktivis, bukan yang lahir kemarin mak-mak militan itu. Jadi nanti kita bisa tahu bagaimana seharusnya menjadi aktivis yang benar-benar konsisten terus melawan, dan bagaimana mengkonsolidasi masa aksi untuk terus bisa melawan gitu. Saya persilahkan Mbak Narti untuk tampil ke depan untuk share dengan kawan-kawan ya kan. Ini kita agak melebar sedikit dari program produk Aku Cinta Indonesia dan Beli Produk Indonesia, karena ini ada kaitannya dengan buruh juga seperti yang dikatakan. Saya persilahkan Mbak Narti. Mbak Narti ini korban kantor PDIP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya datang ke sini, saya juga nggak ada undangan. Saya hanya melihat di medsos ada acara di Guntur 49. Seperti apa yang tadi disampaikan Mas Bintang, saya ingin silaturahmi dengan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Saya melihat banyak sekali tokoh-tokoh yang mau hadir, tapi ternyata tadi juga disampaikan oleh Pak Nadia, banyak hal lah yang kenapa hari ini tidak bisa hadir. Banyak telepon gelap. Yang kedua, saya sangat sepakat bahwa dari kawan-kawan ini membuat haluan baru tentang bagaimana kita menyikapi tentang produk atau produk Indonesia, harus kita cinta produk Indonesia. Itu saya sangat sepakat. Kenapa? Karena kita menjadi aktivis, kita juga harus bagaimana cara kita untuk mencukupi dapur di rumah, dan kita bagaimana kita mau berjuang. Kalau kita juga tidak mau mengekspresikan diri kita, dan kita mau bagaimana menumbuh kembangkan
kita juga harus membekali diri supaya kita menjadi militan. Jangan kita sebut sebagai militan kalau kita sendiri juga tidak punya usaha apa-apa, kan gitu. Inilah yang sebenarnya menjadi bekal kita. Kenapa? Seperti Mas Bintang pasti ada bekal di belakangnya. Kenapa sampai hari ini konsisten menjadi aktivis? Sampai setua ini masih kita berkeliaran di mana tempat berdiskusi kita datang. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Dor Lapong, bahwa kita harus cinta produk Indonesia. Siapa lagi yang harus mencintainya tanpa kita sendiri? Jangan kita cerita berteriak lantang, tapi kita tidak pernah mencintai produk kita sendiri, kayak gitu. Bagaimana buruh mau berjuang kalau produk buruh itu sendiri tidak juga dinikmati oleh masyarakat kita sendiri? Inilah sebenarnya yang perlu kita sama-sama bangun, kita bersama-sama supaya tidak ada juga produk dari luar masuk karena murah kita beli, akhirnya produk kita sendiri tidak laku. Inilah sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Banyak sekali bahwa kita ini lupa dengan apa yang menjadi panutan-panutan kita yang terdahulu. Persoalan tadi Mas Bintang, soal kebobrokan dan siapapun pasti ada. Dari sejarah Soeharto, Bung Karno, Soeharto sampai hari ini pasti semua ada plus minusnya. Kita semua bisa mencatat semua itu, tapi bagaimana kita cara menyikapinya dengan baik. Bukan baik karena kita takut, tapi bagaimana kondisi yang terjadi hari ini kalau kita juga asal kita ngomong, tapi bagaimana kita ciptakan dan kita rumuskan bersama. Ayo kita sama-sama, jangan terkotak-kotak. Mungkin berbeda program buruh, program mak-mak militan, sebenarnya itu sama aja, tidak ada yang berbeda, semuanya ada berkaitan. Tinggal bagaimana kita menjahitnya, bagaimana kita sama-sama berjuang, bagaimana kita sama-sama kita create bersama. Persoalan mak-mak militan sama juga memperjuangkan sejengkal perut, sama juga dengan buruh. Hari ini yang tadi disampaikan soal Omnibus Law, sekarang tenggelam. Memang betul, banyak hal yang hari ini yang mencuat di permukaan. Soal Omnibus Law ini dianggapnya persoalan buruh, padahal persoalan Omnibus Law ini adalah persoalan bangsa Indonesia, bukan hanya persoalan buruh. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita selalu mau dikotak-kotakan, padahal semua yang menjadi persoalan Omnibus Law ini adalah persoalan kita bersama. Yuk kita sama-sama kita menyikapinya. Soal Omnibus Law, Omnibus Law bukan milik buruh, tapi Omnibus Law adalah milik bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Tapi kalau itu kita belum juga sama-sama menyadari, inilah yang menjadi persoalan kita bersama. Hari ini mak-mak militan di sini, ada tokoh A di sini, tokoh B di sini, tokoh C di sini, tokoh Z di sini, buruh di sini. Inilah yang menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia mempersoalkan atau menyikapi tentang Omnibus Law ini bersama-sama, pasti kita menang. Tapi kalau hari ini kita tetap terkotak-kotak, jangan berharap kita akan menang, kita akan maju, tapi justru kita akan mundur 100 tahun lagi. Hari ini yang perlu kita sikapi bersama adalah mari kita sama-sama kita berjuang bersama-sama. Jangan mau kita kotak-kotakan bahwa ini soal agama, bahwa ini soal buruh, bahwa ini soal dapur, bahwa ini soal, tapi bahwa hari ini kita harus bersatu padu melawan ketidakadilan. Itu baru akan menang. Pasti harus, itu ada solusinya. Tapi kalau hari ini tetap teman-teman semua yang hadir pada hari ini kita masih mengkotak-kotakan, walau alam, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa.
seperti itu. Maka yuk mulai hari ini kita bersama-sama untuk menyikapi semua persoalan selain Omnibus Law, dan ada persoalan-persoalan yang lain. Karena Omnibus Law itu ada pertanian, ada pendidikan, ada soal lingkungan hidup dan yang lain-lain. Maka perlulah kita sama-sama kita sikapi, kita duduk dari 11 klaster ini, kita duduk bersama, baru kita bisa sikapi. Kalau hanya kita persoalan buruh, ayo kita teriak-teriak soal buruh, padahal ini adalah sebuah satu persatuan. Ini nggak bisa. Apakah bisa klaster perburuhan kita keluarkan, yang lain itu disahkan? Itu juga nggak bisa. Maka perlu kebersamaan antara kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saya rasa itu nggak perlu banyak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Narti. Tadi kita sudah dengar aktivis ya, 7 presiden ya, Mas Bintang, terus Mbak Narti ya, orang yang ikut bersama-sama merobohkan rezim Soeharto, termasuk korban 27 Juli ya.